Pernahkah hidup terasa biasa saja, bahkan hambar, tidak ada masalah besar, tetapi juga tidak ada sukacita? Hari berjalan, kewajiban dijalani, namun hati terasa kosong. Di sebuah pesta pernikahan sederhana di Kana, hal yang tampaknya sepele terjadi. Anggur habis, bukan bencana besar, namun cukup untuk memalukan dan mengganggu sukacita. Disitulah Yesus hadir, bukan di bait Allah, bukan di hadapan orang penting, melainkan di tengah kehidupan sehari-hari manusia. Dan dari air yang biasa, Yesus melakukan sesuatu yang tidak biasa. Seperti dikisahkan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11, pada hari ketiga, ada sebuah pesta pernikahan di Kana, Galilea. Ibu Yesus hadir di sana, dan Yesus bersama murid-muridnya juga diundang ke pesta itu. Ketika anggur pesta itu habis, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Yesus menjawab, "Perempuan, apa urusanku dengan engkau? Saatku belum tiba." Ibu Yesus lalu berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, lakukanlah itu." Di tempat itu ada 6 tempayan batu yang biasa dipakai untuk pemasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing berisi 2-3 budi. Yesus berkata kepada para pelayan, "Isilah tempayan-tempayan itu dengan air." Mereka mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata lagi, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Dan mereka pun membawanya. Ketika pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur, ia tidak tahu dari mana asalnya, tetapi para pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Pemimpin pesta itu memanggil mulai laki-laki dan berkata, "Setiap orang menyidangkan anggur yang baik terlebih dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Demikianlah Yesus menyatakan kemuliaannya yang pertama di Kana, Galilea, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Di tengah pesta itu, Maria mendekati Yesus dan berkata pelan, "Mereka kehabisan anggur." Yesus menoleh kepadanya dan menjawab, "Perempuan, saatku belum tiba." Bagi telinga kita hari ini, kata itu terdengar kaku. Namun pada masa itu, itulah cara berbicara yang biasa dan terhormat. Sapaan yang tidak merendahkan, tidak menyakiti,